kondisi yang seperti ini menurut kaul rojeh yang mana itu mutakallimin itu tetap dikatakan sihatul ibadah. Tapi kalau menurut kil yang selanjutnya wakila yang namanya sihatul ibadah. Saya contohnya itu bukan sholat itu. Kalau sholat yang dicontohkan tadi, sholatnya memang tidak sah itu, tidak masuk pada sihatul ibadah. Kenapa? Karena bolong kelihatan aurat kan sama dengan melanggar sitrul aurat. Nah, punya saya contohnya justru kasolati lihurmatil wati. Nah, lihurmatil wati kan serba keterpaksaan, ada mujawiznya kan. Contohnya di situ wa illam yaskut al qadha. Hurmatil waktu. Sholat hurmatil waktu itu meskipun nggak menghadap kiblat, meskipun nggak suci dianggap sah. Meskipun contohnya Karena bahasa itu itu juga nggak sama. ada. Donan lihusulnya. Hudunan Tapi husulan yang itu sama. dicontohkan sampai itu ada sama juga. Sama. Menurut Kil yang itu sihatul ibadah itu siha itu ya iskotul qadha, iya kan? Nah, niki ada yang takbir yang di kula ini. Inna dzonnat toharoh ghairu ma'murun biha. Jadi di sini ya kayak tadi yang contohnya Pak Asad. Jadi dia udah dzon toharoh ataupun ya itu tadi yang celananya bolong. Dia udah dzon menutupi aurat. Tapi ternyata nanti dia setelah sholat ternyata tabayyana dzonnuhu. Makanya kaidah yang niki yang tirose jenengan yang apa namanya ketika orang bolong dan meskipun don dia ketika sholat celananya tertutup habis itu tabayyan kotoku itu tidak sah karena memang bolong. Itu memang mengikuti kaidah fikih yang namanya ibadah harus selain apa namanya Selain yakin muwafaqah bidzon sama harus kenyataan muwafaqah lil waqi. Sesuai kenyataannya. Itu kalam fuqaha, yang mana kalam fuqaha itu kita tahu itu kil ya itu tadi. Yang wakila tahu dari mana itu yang kila itu kalam fuqaha dari ini, dari goyah usulnya. Yang namanya yang di goyah usul itu fasihatul ibadah itu wa illam yaskut qadha. Ini kaul yang rojeh yang kita baca ini wa hadza mansubun lil mutakallimin. Kalau yang kila sihatuha itu sukutil qadha wa hadza mansubun lil fuqaha. Jadi kalau dalam permasalahan usulnya ya, ini yang dikatakan oleh para fuqaha itu justru menjadi yang namanya sihatul ibadah itu iskotul qadha. Nek kalau untuk memahami ini itu untuk kalau di akdi itu taruh tubuh asari al intifa'u ba'dal akdi. Nek paling di dalam sihatil ibadah dia sudah tidak perlu melakukan ibadah yang kedua. Artinya apa? Tarotubnya itu di mana? Tarotubu asarihi. Ketika dia sudah ada dzonnan husulaha, dia tidak berdosa. Meskipun tidak sesuai Tidak kenyataan. sesuai dengan dia tidak berdosa. Lah, ketidak berdosanya ini loh. Menurut usul itu sah. Tarotubnya itu di sana. Ya Pak, menurut usul itu sah tapi nggak tarotub ya. Ya. Tapi menurut fikih itu nggak sah. Ada wakilannya nanti. Niki kok tiba-tiba bahas dosa ini dari mana? Kan ketika dia itu melakukan sesuatu tidak sesuai dengan sunnah syariat, berarti kan dia bagaikan orang yang jahidun, orang yang angas. Niki Yang kaul pertama. Nggih, Yang kaul pertama. Yang kaul pertama. Itu suku titolak juga Pak Asad. Iya, Suku titolak itu suku juga dia tidak bisa kena dosa. Enggak. Makanya kemarin pertanyaannya tak ini jenengan yang lain timbul pertanyaan bagus. Kalau misalkan menurut kaul yang pertama yang kaul roje yang mutakallimin, kalau yang namanya keabsahan ibadah itu dikatakan suku titolak, kenapa harus qadha? Padahal ilam yaskutil qadha, kenapa harus qadha? Makanya jawabannya yang dari kaul pertama itu jawabannya seperti ini. Dia sukuti tolak yang di sini sihatul ibadah itu sukuti ta'abud ataupun sukuti tolak. Tapi kenapa harus wajib qadha? Jawabannya kalau yang pertama kenapa dia wajib qadha? Karena ada amrun jadid. Iya. Ada amrun jadid. Iya. Makanya kalau yang kaul yang kedua yang mana itu fuqaha jelas
secara pemahaman fikih kita masuk, ya kan? Yang namanya sihatul ibadah yaitu harus sukutil qadha. Ya sama kayak tadi kata Pak Kalau- Yahya. iya. Kalau misalkan bolong ya sama kayak nggak sholat. Iya. Makanya yang Kalau namanya- ketika masih membutuhkan dikodok berarti belum Nah, sah menurut belum sah. fikih. Tapi Nah, kalau betul. menurut mutakallimin Lek enggak. problem tetap aja dari pandang dari sisi manapun itu sama. Di sini tadi begini. Ketika ada donan, contohnya gini, ada donan husura, tadi dia sudah menyangka bahwasanya sholatnya itu sah karena sudah memenuhi satu rukunnya. Kemudian walakina fil wakila budda min qadaiha. Tetapi dia kenyataannya itu harus mengkodoi kan? Ya. Walakinahu la yutolibu bil qada. Tetapi dia tidak dianjurkan untuk kodok illa ba'da ma'rifati. Sebenarnya sama, artinya dalam pandangan fikih maupun usul sama. Justru di dalam fikih itu adalah gambaran contoh ketika penerapan itu ada di penerapan apa? Ketika sebuah contoh diterapkan di dalam Fikih. usul ini. Makanya illa ba'da ma'rifatihi bi'adami wujudi wudu'in indah. Kemarinnya yang Gitu. dati wajhin itu apa Pak? Jadi wajah ini yang sihah sendiri. Sihah? Jadi wajah ini itu yang sihah. Apa? Ya, Isinya terserah. dati wajhin itu apa? Dati wajah ini apa? Jadi wajah ini. Iya. Satu sisi dia itu sesuai dengan kaidah syariat, yang wajah yang kedua tidak sesuai tuntunan syariat. Saya dengan kaos tadi tak dari Iya. Faman sholat Niku Wa huwa dari taklik yang mana? taklekannya wa ilan disebut al-qadha. Wa ilangnya Al-qadha. berarti ini mentaklik yang pendapat pertama. Ini Oke, pertama terus ini. lanjut. Faman sholat Wa huwa ala ghairi taharatin. Berarti dia jelas sebetulnya itu dia tidak suci. donan Tapi dzannan husulaha. Dzannan husulaha. Contoh itu dibaca 3 kali. Iya. Contoh lain. Waqad adda sholata bi surutiha wa arkaniha. Fa innaha mujzi'atun laha. Nah, ini jenengan bawa takdir ini sebenarnya benar, cuman jenengan bawa ke pemahaman yang kedua juga, makanya jadi rancu. Bahwa Oh mujiatun, yang kila. nah Yang kila. sehingga bahwa mujiatun itu mujiah menurut kaul yang pertama, bukan yang kedua, Pak Hasan. Makanya tadi saya tanya Boten. ini taklik kaul berapa? Wa ilam yaskutil kodok kan. Sehingga itu menjelaskan yang kaul yang pertama. Yang kaul pertama kondisi yang seperti itu mujiah. Tapi kalau kedua ya kayak tadi Pak Yai Rohib, yang jelas gak mujiah. Secara fikih kan seperti itu, makanya dia wajib kodok. Tapi kalau menurut kaul pertama mujiah tetap. Tapi nanti wajib kodoknya apa? Diamrin jadi. Lagi kan berarti kan benar. Ba'da ma'rifatiha. Oke, benar. Artinya benar ketika diarahkan kepada kaul yang Kaul yang pertama. pertama. Oke, Oke. gitu. Ya terus. Terus bedanya Tidak ada. suku ta'abbud dengan iskotil qadha itu. Nah, Itu kan. ini Nah, ada itu penjelasan dia- penjelasan menariknya, Iya. tafsirnya. Yang dimaksud dari suku ta'abbud atau tolak Hmm. itu husulil imtithal bih. Nah, Jadi kan pokoknya ya, kan tadi itu loh, melakukan. tadi Ya, itu kan. pokoknya wis mlatoni, wis gugur. Hmm. Tapi Mengikuti kalau perintah. pandangan yang kedua, kalau pandangannya ulama fikih itu bukan dilihat dari intisalnya, tapi dilihat dari sukut kodoknya. Sahnya. Kalau nggak usah kodok sah. Kalau nggak usah kodok sah. Kalau masih kodok berarti Kalau nggak masih sah. kodok berarti nggak sah. Kalau Tapi yang- kalau yang kaul pertama nggak seperti itu. Kalau kaul yang kedua itu ada keterkaitan suku Ya. ta'abbud dengan iskotil qadha. Ah. Iya. Itu Harus yang pertama. Ya. Yang kila. Iya. Oh, yang kila. Yang Yang kedua. kila, iya. Iya. Kalau Yang yang pertama itu enggak. dibedakan. Iskotil Ya. qadha itu sifatul ibadah. Iya, Iya, itu sifat sifat ibadah ya. Gitu. Artinya ketika dia itu melakukan sesuai dengan aturannya sholat, pokoknya ada don di sana, toh kenyataannya nggak sesuai, itu sudah mujizatun sudah itu. Bubuk Rejab. Ternyata tadi Macam. ada yang memberitahu, oh jenengan itu tadi itu mari ngentut asline lah. Nah, sampai mereka yang pertanyaan napa masuk yang kil dulu. Yang mana? Yang Masuk yang kil yang iskot. Artinya yang kira nih. Kalau contoh dari Pak Rahim itu
hurmatil waktu itu kan tahu dia Ya, nggak iskotil kodok, tapi dia imtisalnya kan sukuti ta'bud ya, ya. tapi nggak iskotil kodok. Kalau ini contoh yang di Baksat itu kan dia udah menduga suci, tapi ternyata dia nggak suci. Itu sama pemahamannya. Kalau yang pertama memang tahu, dia tuh sholat hurmatil waktu memang tahu, nggak iskotil kodok. Kalau ini kan secara pemahaman tahu, Nggak tahu. Tahu sah. iya, Tahu sah. tapi kenyataannya Faktanya nggak sah. Nah, berarti kalau justru ya, kalau hurmatil wakti, niku contoh gaul yang pertama ya. Kalau beliau tadi untuk tahu pertama. Contohnya wa illam yaskutil kodok itu. Nah iya, wa ilam yasil qadha berarti yang pertama. Soalnya kalau hurmatil wakti dibawa ke contoh yang kedua, berarti apa pemahamannya? Hurmatil wakti itu tidak sah. Sia-sia dong. Enggak kan? Enggak kan? Makanya kalau tapi hurmatil waktu hanya ta'budnya yang nah, makanya kalau menurut ulama fikih, hurmatul wakti Tapi itu nggak memang tahu. perintah sendiri. Iya. Perintah sendiri, memang masyru'nya perintahnya seperti itu. tidak. Soalnya kalau misalkan nanti hurmatil wakti diikutkan pemahaman fikih, oh misalkan zuhur nggak punya wudhu, darurat hurmatil wakti. Tidak Kalau dinasnya itu pakai tohuren, musikis kalau darurat tiga akhirnya sholat. Dia tahu bahwasanya nanti wajib kodok. Kalau menurut pemahaman fikih ya berarti nanti hurmatil waktinya jadi talaqub dong. Dengan dia tahu udah pasti nggak sah. Tapi kenapa? Kenapa nggak sah ya? Karena harus nanti kodok. Nah, tapi kenapa berarti dia dia melakukan? cuma itu tolabit ta'bud saja, iya kan? Makanya kalau Yang pertama. jawaban dari ulama fikih, permasalahan sholat faqidut tohuren itu bukan mengikuti perintah akimus sholat 5 waktu, itu bukan. Itu perintah sendiri. Niku Sarah Zubat. Berita dia ta'bud itu Tasdiful masami ya. Masuk bab so apa ya? Tasawuf. Kemarin lanjut itu. Ribon lanjut wakilah niku nih. Nggih. Wakilah, dan ini menurut pendapat Kil. Nah, ini kaul marjuh. Ini marjuh secara usul gitu, tapi secara furuknya ya ini tentu rojih soalnya fuqaha. Wakila idzauha, yang namanya idzaul ibadah atau keabsahan suatu ibadah itu isqatul qadha, ketika dia sudah tidak wajib qadha. Udah gugur tanggungannya dan enggak wajib isqatul qadha. Kasih hatiha, seperti sihanya kasih hati ibadah alal qaul marjuh. Fasihah, maka menurut qaul marjuh yang namanya sihah, keabsahan suatu ibadah itu mansaul ijza alal keliru. Fasihah, maka dari kedua kaul ini dapat dipahami bahwa ketika keabsahan suatu ibadah itu mansaul ijza, itu mengikuti kaul rojeh, yaitu kaul yang pertama. Ya pokoknya husul imtithalul amr wa muradifatun lahu al marjuh fihima. Tapi yang namanya sihah itu ya sama dengan ijza menurut kaul yang marjuh. Jadi kalau pendapat yang pertama yang namanya sihah itu mansaul ijza, tapi kalau menurut pendapat yang kedua yang namanya sihah yaitu sama seperti ijza. Ijza itu sendiri ya sihah. Artinya sama, posisi sihah dengan ijza itu sama. Oke. Tapi kalau menurut kaul yang pertama yang namanya sihah itu mansaul ijza meskipun lam yaskutil qadha. Antara itu dulu. Fasihah min sya'ul ijza alal qaul. Apa mak? Kumpulan salaf. Ijza'uha menurut dia yang namanya sihatul ibadah itu adalah ijza'uha atau isqatul qadha'i, artinya menggugurkan terhadap qadha. Pokoknya enggak ada tuntutan qadha, dia itu sah. Nah, gitu.
Terus yang itu loh. Fasihah mansa'ul ijza. Fasihatu adanya kesahan ibadah itu mansaul ijza'i, tempat munculnya ijza, tempat munculnya izza, tempat munculnya cukup di dalam ibadah, artinya tidak perlu qadha. Contoh, ketika sudah melakukan sholat berarti sah kan sholatnya. Nah, sah itulah tempat munculnya izza, cukup, gak perlu sholat lagi. Ini menurut saya. Roje, alat roje, berarti yang atas. Yang kila wa muradifatun lahu alal marjuhi. Lah, menurut yang kedua yang kila antara sihah sama ijza itu posisinya sama. Ijza itu tidaklah muncul dari sihah, ijza tidak. Tapi posisi sihah sama ijza cukup Kata dengan lain, sah, cuman kata itu lain. sama, posisinya sama. Ketika disebut dengan cukup ibadah dengan sah ibadah itu sama. Iya, berarti kata lain. Gak perlu mengulangi sholat, itu sama dengan sholat musah. Satu berdesah. Ada sah harus kodok, itu pendapat yang pertama, yang tadi itu yang roji, al-qaulur roji tersebut. Nggih. Kayak tadi itu, sholat dia tidak punya wudu atau sholat dihormatin waktu sah sebetulnya. Tapi dia harus kodok, karena apa? Karena dia sesuai dengan. Mungkin odi gak kodok. Umpama kilo kodok mate tapi Makanya disebut mansaul ijza. Menurut kalau yang roji tadi. Berarti mutakallimin ini sangat menghormati yang fikih berarti ya. Oke. Ngapain harus pakai wa ilam yaskutil qada. Artinya ya dalam mutakallim memang lebih dalam. Mutakallim ini Pak kritikus ngarawan. Ya, filsafat. Filosofi. Logikanya ngono, nggak pernah aku sholat. Nah kan ngono ya. Pernah aku sholat. Kok sih digegeri mana ya apa sih? Wis usulil intisal. Intisal sudah Masih selesai. ongkok kowe wajib kodok mana? Terus di kota ya kan urusan nanti. Ah, Itulah ah, amrin berarti jadi amrin itu. jadi. Jadi itu tadi. Permasalahan lain. Lanjut. Kata Pak Amin, bintang kata Pak Amin. Saya belum belum dong ini. Menurut yang rojeh itu sihatu mansaul ijza, ya kan? Tapi kalau yang marju itu antara ijza dan sihah itu muradif. Ya, oke. Muradifnya gimana? Mansaul ijza apa ijza saja? Tidak ada tingkatan antara mansaul ijza atau mansaul sihah, tidak ada. Karena Berarti posisi langsung ijza dan ijza nggak dan ada sihah itu mansah. sama, jadi satu. Ijza itu sama dengan sah gitu. Mungkin Pak, bedanya dengan mansaknya itu. Itu kan beda pendapat. Tidak ada mansa. Kalau yang Nggak ada marju mansah. berarti nggak ada mansah. Nggak ada mansah. Nggak Nggak ada, ada. namanya aja muradif. Sing roji itu ada mansanya. Siha itu menimbulkan ijza. Ijza diterima. Makanya Tapi ini usulil kalau intisal bi. dijadikan satu, dijamekkan, sebetulnya keduanya ini tidak ada pertentangan sebetulnya. Karena yang pertama itu roje, berarti ada indikasi amrun, ada khitab yang khusus biasa itu roje. Kalau yang marju itu sesuatu yang menghantarkan, itu lebih diunggulkan. Marju itu lemah. Marju itu lemah. Enggak, Lemah, marju. artinya nggak diunggulkan. Diunggulkan. Bukan diunggulkan, diungguli. Bukan. Diunggulkan. Pak. Diunggul. Oh iya maaf, ya. Iya, Kalau roti kan Pak. diungguli itu berarti di bawah kan? Etompa N. Di bawahnya rod. Kalau diunggulkan kan unggul. Ya, kalau roji yang unggul. Ya, yang unggul. Yang marju ya diungguli. Margo. Setengah rokep, setengah margo. Yang ini Margo. Ah, puji hati. Rifan orang. Gimana? Lanjut.
Lanjut wes nggih. Lanjut Ya, ya. lanjut nggih. Coba buat contoh lain yang gitu. Yang ini sukuti ta'abbud, ini iskotil qadha. Selain dua tadi, selain tadi yang hurmatil waktu sama itu. Oke. Contoh Masalahnya Awalnya ini orang kan mencontohkan ibadah. ini. orang hafal fikih. Nggak, yang pertama nih. Yang kedua nih contoh yang ibadah. Ini kan ibadah kan. Ya ibadah berarti ya sholat napa malih. Selain sholat puasa. Atau puasa masuk. Kayak puasa kan berarti seperti itu. Ya kayak misalkan ada orang puasa. Ternyata Dia niatnya niatnya ternyata setelah fajar. dia donan masih qoblal lain fajr. qoblal fajar. Menurut yang ini itu tetap sukuti ta'abbud, tetap syihatul ibadah meskipun nanti wajib qadha. Tapi kalau menurut fuqaha enggak wajib qadha. Memang faktanya kan begitu ya. Ketika kita itu puasa, ternyata kita itu niatnya kok badal fajri, donan qoblal fajri. Fil waqi ibadal fajri, kan tetap aja dilanjutkan. niat itu. Iya niat. Pindah Kan madzhab itu dilanjutkan. madzhab Kan aja. dilanjutkan itu. Madzhab Hanafi kan boleh subuh. Oke, sampai Iya. qoblal zawal. Pokoknya qoblal zawal aman. Ribon. Syafi'iyah mun sunnah sih. Ribon Pak Arif, pertanyaan. Nah, pertanyaannya ya tinggal apa namanya? Diakumulasi ya. Yang pertama yang jelas yang namanya sah itu Pastinya tawakufu til ini asal. Semangat, kan boleh tahu ya. Oh, udah dokter dulu. Muwafaqatul ini asal. Itu yang pertama. Lalu diaplikasikan menjadi as-sihhafil ibadah, lalu iskotul qadha. Lalu wabisihatil akdi taratubu atarihi. Nah sekarang kok muncul bisihatil ibadah? Apa bedanya as-sihhafil ibadah dengan sihatil ibadah? Sami mawon. Nah, kalau sama saja berarti ini mulgo ini. Yang Asyhafil ibadah. Wabisihatil ibadah. sama sebelumnya ada. Sebelumnya wakil as-sihhafil ibadah iskotul qadha. Oh, Yang di sini wakilah. bisihatil ibadah ijza. Ada dua pendapat berarti. Bedanya itu tadi. ijazah dan isqat itu gimana? Ijazah dan isqat bedanya kok bisa? Yang satunya ijazah, yang Ingatan ya. Kaul rajih, kaul yang pertama yaitu pendapatnya mutakallimin. Yang namanya sihatul ibadah itu mansaul idza. Bukan idzanya, mansaul idza. Mansaul idza. Dan mansaul idza itu napa jenenge wa illam yaskutil qadha. Husulul imtithalul amar, mansaul idza itu husulul imtithalul amar. Meskipun lam yaskutil qadha, dalam artian kasarane kalau diucapkan wis gak apa wong wis imtithalul amar aqimus shalah masih nanti wajib qadha itu salatnya udah sah. Tanggung jadid. Nah, meskipun nanti wajib qadha. Itu kaul yang pertama. Tapi kaul yang kedua, kaulnya fuqaha itu lebih simpel. Yang namanya sah itu enggak wajib qadha. Kalau masih wajib qadha itu enggak sah. Ribon paham. Sehingga kalau yang menurut fuqaha yang namanya sah itu juga ijza sama dengan enggak wajib qadha. sholat lihurmatil waktu itu kan menurut fuqaha juga kan? Nggih. Ya, karena lihurmatil waktu kan itu kan harus kodok kalau Nah. masih nanti setelah keluar dari tahanan, nah, dia bisa kan harus kodok. Sehingga sekali dengan berarti hormatil waktu. Kenapa fuqaha mensyariatkan kalau mereka Kalau masih- mengatakan wajib qadha yang mana itu enggak sah, ya kan? Iya. Seakan-akan ibadahnya talawut. Iya. Nah, niku kula kemarin baca kita ningali. Niku anu perintah. Nah, nanti enten tak diri ngawon enak. Usuliyin dengan fuqaha beda pendapat. Yang dikuatkan yang mana? Enggak, saya tidak mengatakan beda pendapat dengan fuqaha. Nah,
Ya, contohnya kan beda pendapat ya. Enggak. Yang mana yang beda? Yang kayak tadi walau yang nggak iskotil kodak kan usulin, tapi menurut fuqaha Nah, kan usuliyun itu ketika dia tidak mengetahui. Ada titik temunya di sana. Illa ba'da ma'rifatihi. Berarti walakinnahu la yutalibu bil qada. Enggak perlu dituntut untuk qada illa ba'da ma'rifatihi. Artinya ada persamaan. dari pertemuan kemarin pertama itu saya sendiri belum dong itu. Pertama di atas, apakah usulin pasti fuqaha atau fuqaha pasti usulin? Kan belum itu. Keterangannya ada juga. punya jawaban juga. Kalau saya Gimana? antara usuli sama fuqaha. Fuqaha itu orang yang mampu mentarutubkan fikih mulai dari dalil dan yang lainnya. Tapi kalau usulin itu tidak bisa, mboten saged. Karena usul ini pada pokoknya Pandangannya itu secara pandangan garis besarannya. ya gampangnya. Karena Dia hanya masalah menggarisbawahi fuqaha sebuah Nggak secara kaidah- tafsir. kaidah usul. secara tafsir. Bedanya itu. Tapi nyatanya kiai-kiai yang ahli usul fikih itu yang alim-alim. Ya rata-rata iya. Iya, rata-rata ya Kenapa? fikih. Karena kita sudah Kata ada dua Biasanya ada dari dua- fikih dulu, Pak. Sudah ilmu ahli yang fikih harus dulu, dipelajari. baru dikembangkan ke usul. Cuma kiai yang fikih saja tanpa paham ini kan kalah debat sama yang asli. Ya iya, karena pasti akan mengarah kepada usul. Iya. Kalau yang ingin kalau ini yang rame itu. Biasanya lagi rame-rame baru kepada tarjih. Wes tarjih juga wes. Biasanya ke sana. Nek kalau mandang antara Kalau usul yang sama- roji itu saya pahami kan dari usulin. Ketika kil itu saya condong pada fuqaha. Kayak tadi itu. Walau yang pertama yang roji, walaupun nggak iskotil kodok. Dan yang kedua harus iskotil kodok. Nih, Gimana? niki tentang sholat fakidut tahuran nih. Fakidut tahuran itu ternyata dalam permasalahan sholat fakidut tahuran, ulama fikih itu terjadi dua pendapat. Ada yang satu mengatakan seperti pendapatnya Kil, Usul. yang mana iskotul kodok, tapi nanti di situ iskalnya loh. Bagaimana kalau mengatakan itu sholatnya sah padahal itu nanti wajib kodok? Jawabannya apa namanya, sholat fakidut tahuran itu memang masyru'ah. Iya. Fakidut tahurannya sendiri itu masyru'ah, sehingga tidak masuk amr aqimus sholat 5 waktu itu bukan. Beda. Fakidut tahuran itu memang perintah Ada perintah sendiri. sendiri. Kata fuqaha seperti itu. Kalau fuqaha yang satunya mengatakan, nah ini hilafnya Ya munculnya hilati ya di sini ada di antara kitab kita sama Isnawi. Yang satu mengatakan yang namanya fakidut tahuran itu enggak sah sholatnya. Cuman tidak disebutkan sholatnya batilah, Alasannya tapi tidak apa? disebutkan. Kalau misalkan ada orang sholat fakidut tahuran, apakah dia haram apa enggak? Soalnya kan udah tahu batilah, ya talaku, gitu kan. Tapi di sini nggak disebutkan. Cuman Tapi kalau contoh yang batilah. tadi itu kan nggak tahu, dia nggak merasa kalau fakidut toran. Oh, oke. Kan Biasanya baru ada. kan gitu. Hanya Tapi kan, begini. ini yang pertanyaannya yang ini kan, fakidut tahuran. Terus tadi pertanyaan apa nih? Nggak ada. Oh, gini iki. Usuliyun. Sulin sama fuqaha. Apakah usuliyun itu pasti fuqaha? Boten. Usuliyun belum tentu fuqaha, fuqaha belum tentu usuliyun. Itu sudah Tapi ilmu yang berbeda. memang mungkin dua-duanya ada, terkumpul dua-duanya. Makanya di Asnal Matolib kalau jenengan lihat taklil kenapa fuhulul munadhirin. Fuhulul munadhirin itu kalau sekarang ahli basu. Kenapa fuhulul munadhirin sama al-usuli itu tidak bisa berfatwa? Alasannya yang pertama, karena kalau usuli itu dia tidak paham fikih. Kalau yang fuhulul munadhirin alasannya apa? Dia tidak hifdzul madhab alal wajil mu'tabar. Alal wajil mu'tabar itu nanti ada caranya. Tenang Asnal Matolib nih. Ulil apa munadirin? Fuhulul munadhirin. Berarti dia semua madhab berarti? Enggak, Fuhulul munadhirin itu cuma jago debat, tapi dia nggak hifdzul madhab. enggak mengikuti salah satu madhab. Ya bukan dia Bahkan satu nukil. madhab toh bisa. Nukil. Dia hanya mengandalkan nukil. Fuhul itu maknanya berjata. Jago. Jago. Jago nih ulama, fuhulil ulama.
Kan Kayak gini loh, kadang-kadang nun sewu ya, kita kadang kan Pejantan. musyawarah ini loh, Bi- musyawarah apa Minhajul Thalibin. Iya. Itu kan mengadu argumennya Sarah. Niki takdirnya. Ada kan itu. Mungkin takdirnya nih. Mengadu argumennya. Tadi Asnal Matolib niku sarai raut nggih. Ten raut niku Saya wayus Zakaria ya Mas, Asnan Matolib. Asnal Bukan. Matolibe Sinten Sinten? maju, itu kitab baru itu. Asal itu kitab oh baru. mboten, Pak. Oh, sanes ta? Nggih. Loh, Asnal Matolib saya Zakaria. Lek Raudut Tolibe sinten? Bukan. Nggih saya Zakaria. Si Zakaria anu nih majmuknya. Lah, maju. Mboten iki saya Zakaria nih. Saya Niki takdire iki. Jadi di Raudut Kan Tolib sarai majmuk kan ya? bukan Asnal Matolib itu sarah raud. Raudut. Sarah bukan Raudut raudut. Thalibin. Bukan Bukan. raudut. Kayaknya Diintisor sama raud. Iya, Habis itu disarain dengan Asnal Matolib. saya kira punya majmuk itu. Nanti tak kirim tasjiri kitab syariah. Maju Niki- yang kecil itu. Niki raudut ini. Al majmuk. Majmuk anak lah. Apa? Gua VR ya. Ten raute ngeten. Majmu malam Jumat. Wa yustaratu fil mufti. Ayah Fido. Ayah Fido apa ayah Fido? Hafal, iya. Ayah Fido. Waduh ayo. Madhab imami. Wa ya'rifa qawaidahu wa asalibahu. Nah, terus walaisa lil usuli al mahir. Wa kadza al buhat fil khilaf min aimatil fiqih. Wa fuhulul munadirin ayaftiya fil furu'i syar'iyyah. Ini kan jelas sih. Sehingga yang pertama usuli karena dia memang tidak ahli dalam fikih. Yang kedua al-buhath fil hilaf min aimatil fikih wa fuhulil munadirin, ini juga tidak hifdzul madhab ala Itu wajhil kayak tadi muqtadar. itu, mengadu argumen. Nggih. Ini menurut Anwar jadi ini, tapi dianya ndak memegang salah satu Oke. madhab ya, gitu. Sing pundi niku? Fudul Fuhulul munadirin. munadirin itu dia cuman jago debat. Nah, iya. Tapi dia tidak hafal permasalahan kayak misalkan furu kayak tadi. Ada orang sholat donan gini, Jago hukumnya debat. apa? Nah dia nggak hafal. Jago depan apa Mak? Oh. Makanya setiap usuli belum tentu fuqaha, setiap fuqaha belum tentu usuli. Tapi bukan semua usuliyin tidak tepat, bukan semua fuqaha tidak usul. Ribon nih. Lanjut, ayo wa atas wa al-isa bil mat. Ribon lanjut wayah tasu. Wayah tasul idza'u bil matlub min wajibin wa mandubin ay bil ibadah la yatajawazuha ilal aqdi al musyarik laha fis sihah. Jadi yang namanya idza, kenapa sih yang disihatil ibadah ditafsiri dengan idza'uha itu dalam permasalahan ibadah? Kalau yang akad tadi nggak ada, ya kan? Kalau yang akad kan langsung kan, habis sihatil aqdi mansyaut taratubul athar, bukan idza. Alasannya kenapa? Karena yang namanya idza itu khusus pada perkara yang matlub. Nah, yang namanya matlub itu ada perintah. Apa aja? Ya wajib sama mandub. Bedanya kalau wajib tolaban jaziman, kalau misalkan mandub tolaban ghairu jazim. Ai bil ibadah. Sehingga la yatajawazuha ilal aqdi al musyarik laha fis sihah. Sehingga permasalahan idza ini tidak masuk pada permasalahan akdi, meskipun dua-duanya akad sama ibadah ini ada dalam sisi sihah. Jadi meskipun dua-duanya sama dalam sisi sihah, musyarik dalam sisi sihah, ada sihatul akdi, ada sihatul ibadah, sama-sama muwafaqatul napa? Muwafaqatul syar'i, muwafaqatul dzil wajhaini asyar'a, tapi ada bedanya. Kalau bedanya ya yang namanya idza itu khusus pada permasalahan ibadah. Kenapa idza khusus pada permasalahan ibadah? Karena yang namanya idza ini khusus pada perkara yang matlub. Perkara yang matlub itu ya cuma ada dua. Ada tolaban jazim yang mana itu wajib, ada tolaban ghairu jazim itu namanya mandub. Wakila ada kil yang mengatakan yang namanya idza itu khusus pada perkara yang wajib saja. Wakila yahtasu bil wajibi la yatajawazuha ilal mandubi kal aqdi. Nah, ada kil yang mengatakan yang namanya idza itu khusus pada perkara yang wajib, tidak masuk pada perkara yang mandub seperti halnya akad.
wal makna. Ya, padahal ada Nah, akad ini sama apa nih? akad beda ya. Kenapa kok diberi contoh kal akdi padahal di awal Sudah akad beda. itu sudah bukan matlub sama sekali. Aneh. Ya nopo nih. Lanjut nopo pripun? Lanjut. Akdi maksudnya akdi apa? Akad. Akad apa aja? Ya, Ada musyarakah. Padahal di awal kan kalau akad itu istilahnya bukan ijazah Pak, tapi tarotuk. Ya. bukan matlub sama sekali, bukan Iya. wajib. Ini contoh mandub, contohnya Kal ada. Tapi di akdi belakang kok masih kal akdi disinggung. itu bukan tasfir daripada al-mandub. Tapi Oh. ditafsirin menjadi ay kama la yatajawazu ilal akdi. Gitu. La yatajawazu Ilal akdi. ilal akdi. Nah, seperti La itu, ya. yatajawazuhu ilal mandubi kal akdi ay la yatajawazu ya. Iya. Tas anu, tas Sehingga kafnya bukan contoh itu. bukan contohnya. Oke. Seperti hanya tidak tidak pada berarti nggak bertentangan dengan awal berarti. Oke. Ini memang kusur paham ini. Terus lanjut wal makna, sehingga artinya annal idza'a la yattasifu bihil aqdu. Sehingga yang namanya idza itu tidak bisa disifati suatu akad dengan idzaul aqdi, nggak bisa. Tapi tarotuk Oke. kalau akad. Watat tasifu bihi al ibadatu al wajibah wal mandubah. Kalau menurut Kil ya cuman al wajibah faqat. Mansyaul hilaf, ternyata ada mansyaul hilaf. Nah, itu. Mansur. Iki yang apa nih? Pertemuan selanjutnya. Lanjut masih. Lanjut nih, wah. Wa mansyaul hilafi. Nah niki hilaf nah niki Antara kenapa akad hilaf. tidak disifati dengan idza dan ibadah disifati dengan idza. Itu hadisnya Ibnu Majah wa ghairihi. Masalan ini salah satunya yang mengatakan arbaun la tujzi'u fil adhi. Nah, ini kan menunjukkan fastukmila al-idza'u fil udhiyah wa hiya mandubatun indana wajibatun inda ghairina ka Abi Hanifah. Tadi mansyaul hilaf dalam permasalahan ini yaitu pada hadis Ibnu Majah yang mana berbunyi arbaun la tujzi'u fil adhi. Ada empat hewan yang tidak idza dalam permasalahan udhiyah. Nah, dalam hadis ini penggunaan kalimat idza pada udhiyah yang mana kita ketahui bersama itu udhiyah itu mandubah indana syafi'iyah, wajibatun inda ghairina ya seperti Abi Hanifah. Terus wa min Hewan apa saja itu? Enggak ada. nah niku napa al Skoros. al-atqab napa sih al-atqab niku bolong napa malih supe niku Akwar. al-akwar BC. Buntutnya putih. Kira nasri dia pun tuh. Sudah ada bentuknya nyaman. Ini kan pembahasan Ini ini. hilaf antara ijza itu penggunaannya itu wajib sama mandub. Dan yang hilaf penggunaan ijza itu hanyalah yang wajib. Nah, masaul hilafnya itu berdasarkan hadis ini, gitu ya. Nah, hadis ini menurut Ibnu Majah itu diarahkan kepada sunnah. bukan menurut Ibnu Majah, menurut Syafi'iyah. Menurut Syafi'iyah itu diarahkan Ya, kepada ya. mandubah. Berarti aja Syafi'i. Lek sing Abi Hanifah itu wajib. itu wajib. Dan juga ada yang menunjukkan wa min istimalihi fil wajib. Penggunaan idza dalam permasalahan yang wajib itu ittifaqan baina Hanafiyah wa Syafi'iyah, yaitu hadis Daruqutni wa ghairihi la tudza'u sholatun la yaqra'ur rajulu fiha bi ummil Quran. Kalau ini kan sepakat, sehingga dalam permasalahan yang wajib idza digunakan pada wajib itu sepakat Syafi'iyah sama Hanafiyah. Tapi yang menjadi perbedaan di perkara yang sunnah. Syafi'iyah mengatakan di sunnah juga idza. Dalilnya apa? Dalilnya hadis Ibnu Majah arbaun la tudza fil adhi. Soalnya menurut Syafi'iyah udhiyah
Syafi'iyah itu mandubah. Tapi kalau Hanafiyah enggak, itu juga maknanya wajib, sehingga yang namanya ijza itu khusus pada perkara yang wajib. Berarti gila ini ya pandangan ya apa? Syafi'iyah yang gila ini. Wakilah yang tasuk bil wajib Hanafiyah, Abi Hanifah. Oh, iya, iya, Lati ya tasu al ijza'u min wajibil mandubin itu ya Syafi'iyah. Syafi'iyah. Di depan itu kalau Hanafiyah itu bukan umil Quran, mata yasara minal Quran. Oke. Iya. Makanya ini sepakat kan? Iya. Kalau hadis ini latut jiu sholatun. Gimana? Oh, gitu. Kalau Abi Hanifah hanya makro mata yassara minal Quran. Bukan Nah. Fatihah aja. Nih. Umil Quran. Fa inna Abu Hanifah yakul biwujubil Fatihah. Lakin natarkuha la yabtul. Iya betul. Ya dosa itu, dosa itu enggak Iya bedanya gitu. Bener gak cukup, tapi kan ya juga tidak Iya. batal. Tidak Selain Abu batal. Hanifah, Iya. Kalau itu Syafi'i- batal. Niku perbedaannya. Oh, lanjut Nuripun. Berarti la tujzi'u itu bukan diartikan tidak sah nanti, tidak sempurna nanti. Tidak kalau sempurna. sudah- Iya. Iya kan? Sempurna. Makanya kalau Hanafiyah kan istilahnya ada ini kan, farad sama wajib itu beda. Ya, iya. Makanya kalau siirannya, kalau Syafi'iyah itu siirannya itu alaina fardu wajib. Nah kalau Hanafiyah enggak. Kalau menurut kita alaina fardu wajib illa fi babin wahid, yaitu babul hajj. Tapi kalau menurut Abi Hanifah enggak, farad sama wajib itu beda di semua bab. Iya, kalau di bab haji Di fardu, awal itu kan iya, fardu itu nggak boleh ditinggal. Kalau wajib boleh ditinggal tapi bayar bentar. Di haji. Lanjut wa yuqabiluha. Bindeng siapa? Ini lompatnya bindeng. Belum. Ya, apa ini? Belum. Kayak pun panas Belum jam kita. 10. Lah, terus Belum jam 10. sampai ke-8 dia Abi Hanifah. Oke. Wa yuqabiluha. Kan jatuhnya sampai jam 10 kan. Wa yuqabiluha aisihata al-butlanu, dan mukabilnya dari sihah itu al-butlan. Ini balik ke permasalahan awal. Yang namanya sihah itu muwafaqatul wajhaini asyar'a. Kalau butlan fahuwa mukhalafatul fi'li dzil wajhaini wuqu'an asyar'a. Jadi beda dengan yang pertama, yang sihah. Kalau sihah kan muwafaqatul fi'li dzil wajhaini wuqu'an asyar'a. Kalau butlan ya kebalikannya. Wakila, tapi ada kil yang mengatakan yang namanya butlan fil ibadah itu adamu iskotuha al-qada'a.